Shalom, selamat pagi, selamat bertemu di dalam ibadah kita di hari yang bahagia ini. Nah, pagi hari ini saya senang sekali ingin mengungsikan kebenaran firman Tuhan kepada kita, kepada jemaat kita, kepada keluarga kita semua. Nah, sebelum itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, berbicaralah di tengah-tengah kami. Kami siap untuk belajar dan mendengar firman-Mu yang terus membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mengandalkan Kristus di tengah-tengah pandemik saat ini. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Berkaryalah, kami siap untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini dimanapun kami berada. Haleluya Bapa, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 43 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku," kata firman Tuhan. Nah, di dalam ayat firman Tuhan ini kita dapat melihat kebaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu di mana ada harapan, di situ tidak akan tertekan, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat di dalam Mazmur 42 dan 43 ini, ya, ada 3 kali pemazmur mengatakan, ya, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" kata firman Tuhan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa satu pertanyaan yang cukup baik, ya, dan pertanyaan ini begitu sukar sekali untuk dijawab. Banyak orang bertanya tentang hal ini, tetapi hanya sedikit yang menemukan jawabannya. Dunia kita hari ini, ya, selalu mengajarkan untuk menyalahkan situasi jika kita mengalami tekanan. Saat ini, ya, kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 dan membuatkan kita merasa khawatir, membuatkan kita merasa bimbang, ya, tentang kehidupan kita, kesehatan kita, dan lain sebagainya. Banyak lagi persoalan-persoalan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa di dalam kehidupan kita manusia, ya, kadang-kadang kita merasa bahwa kita akan merasa tertekan, ya, akibat daripada pandemi, akibat daripada masalah, akibat daripada persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Namun, Alkitab mengatakan demikian. Ayat firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa tertekan terjadi akibat kita kehilangan harapan, ya, di dalam kehidupan kita. Sedangkan reaksi kimia dalam tubuh kita hanyalah akibat dari tertekan, ya, bukan penyebab yang sebenarnya, ya, tetapi kita tertekan karena perasaan kita. Kita merasa bahwa kehidupan kita ini sudah tidak tertolong lagi, ya. Nah, sedangkan di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya,
ya, selalu mengandalkan Kristus yang bekerja supaya kehidupan kita sentiasa memiliki sukacita, damai sejahtera, ya, di hadapan Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Harapan dan tekanan, ya, adalah dua hal yang biasa, tetapi tidak dapat kita pisahkan. Karena di mana ada harapan, tidak ada tekanan di situ. Ya, sebaliknya, di mana ada tekanan, ya, tidak ada harapan. Ya, kalau kita merasa tertekan dengan persoalan hidup hari ini, maka kita akan merasa kehidupan kita ini sudah tidak mempunyai harapan lagi di dalam kehidupan kita. Jadi pentingnya bagi kita untuk memiliki harapan, karena hal itu dapat menghasilkan emosi yang positif. Pengalaman hidup kita seringkali membuat kita kehilangan harapan. Ya, mungkin itu di dalam kehidupan kita, itu sebabnya satu-satunya jalan supaya kita tetap memiliki harapan adalah lebih baik kita mengenal Allah dan janji setianya Allah Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Tuhan yang kita sembah adalah sumber pengharapan yang pasti. Ya, di dalam Roma 15 ayat yang ke-13 berkata, di dalam kehidupan kita, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, kata firman Tuhan. Jadi di sini kita dapat melihat, bagi kita yang memiliki banyak pengalaman pahit, ya, dalam kehidupan kita, Alkitab menyediakan banyak janji-janji Tuhan, ya, yang dapat kita harapkan di dalam kehidupan kita. Harapan yang tidak mengecewakan hanya dapat muncul pada saat kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di mana saat kita mulai mempercayakan hidup kita, pribadi kita kepada Allah, ya, Allah akan terus menjaga kita, ya. Allah akan memelihara kita, Tuhan akan memelihara kita, ya. Jadi di dalam kehidupan kita, harapan akan terbit di hati kita, iman kita pun akan bangkit, dan sebagai akibat di dalam kehidupan kita, tekanan akan lenyap karena kita berada di dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, berharap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab itulah firman Tuhan berkata, di mana ada harapan, di situ tidak ada tekanan, ya, di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ialah firman Tuhan yang selalu mengajar kita di dalam kehidupan kita harapan yang pasti, harapan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, hanya melalui Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Haleluya, firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana firman Tuhan
selalu mengajar kami untuk tetap bersandar kepada Engkau. Dan kami percaya di dalam kehidupan kami Bapa, harapan yang Engkau berikan, harapan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami begitu nyata dan amin di dalam setiap pribadi kami Bapa, di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar kiranya anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu pagi hari ini, diberkatilah mereka, diurapi mereka di dalam setiap kehidupan mereka. Ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa, bersyukur di hadapan. Haleluya, amin.